Kenapa ya kita terkadang sebagai manusia suka ngerasa kecewa banget dalam hidup? Nah, pernah nggak sih dalam diri kita bertanya, sebenarnya apa ya salah saya di mata Tuhan sampai doa-doa yang saya panjatkan kok tidak ada satupun yang tercapai? Iya, kita udah capek-capek meminta, tapi kita kepikirannya malah dosa terus nih. Jangan-jangan karena dosa saya banyak nih, permohonan saya banyak yang tidak didengar Tuhan. Apakah seperti itu? Yuk, kita telusuri secara logis, praktis, dan bisa diuji materi yang ingin saya berikan kepada kamu di hari ini. Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Benar banget. Pertanyaan yang saya tanyakan di bagian depan tadi itu pasti kena banget ya sama kamu. Entah kenapa kita tuh sering banget merasa ragu. Merasa ragu bukan karena kita nggak mampu, tapi merasa ragu apakah saya di mata Tuhan itu segitu jeleknya ya. Sampai-sampai kok keinginan saya beberapa nih, bahkan banyak yang tidak dikabulkan doanya sama Tuhan. Malah mohon maaf ya, sepertinya masalah demi masalah tambah banyak. Nah, ada apa gerangan? Apakah betul karena dosa-dosa saya terlalu banyak? Atau ada penjelasan lain yang lebih logis? Izinkan saya sebagai sahabat kamu kali ini, yuk kita belajar untuk merenung, pakai logika, tapi tetap di hati kita ada keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini penting nih. Sekarang, tanpa banyak basa-basi, saya akan langsung menjawab pertanyaan kamu. Kenapa doa-doa saya kebanyakan mental, Mas? Apakah karena saya banyak dosa dalam hidup ini? Jawaban saya langsung aja, tidak sama sekali. Saya ulangi, tidak ada hubungannya sama sekali dengan dosa-dosamu. Sebentar Mas, maaf nih Mas ya. Saya emang punya dosa kebetulan banyak banget nih Mas. Jadi bukannya maksud saya tidak setuju dengan jawaban Mas Aryan. Tapi sepertinya emang benar Mas, dosa-dosa saya yang banyak di masa lalu itu membuat saya nih ditunda keinginannya sama Tuhan atau bahkan ditolak nih permohonan saya sama Tuhan. Bener nggak? Gini, kita pikir pakai logika ya. Kita bahas masalah dosa dulu, sebentar aja. Kamu tahu nggak? Orang yang paling berdosa itu siapa? Orang yang paling berdosa itu orang yang gak nyadar dirinya banyak dosa lagi. Sama seperti orang yang bau. Ketika kita lagi bau nih, pasti kita pernah ya seumur-umur badannya bau banget. Entah karena belum mandi, entah karena kebanyakan main di luar. Orang yang bilang bau, itu pasti ngerasain bau badan kita, tapi anehnya, kita yang punya badan gak ngerasa bau. Kenapa kita bisa nggak ngerasa bau, tapi orang lain bisa nyium? Betul, karena di saat kita dalam keadaan yang paling bau, contohnya, di saat itulah kita tidak sadar bahwa diri kita bau. Kalau kita sadar bahwa badan kita ini bau banget, di saat itu kita udah waktunya untuk mandi dong. Dan di saat mandi bau badannya hilang nggak? Hilang. Jadi bau lagi nggak? Nggak, sama seperti dosa. Saya tidak tahu dosa kamu di masa lalu sebesar apa, tapi dengarkan saya baik-baik. Kalau kamu bisa sadar seperti ini, bahwa dosamu banyak di masa lalu, saya punya kabar gembira buat kamu. Dosa-dosa kamu sudah diampuni Tuhan. Kenapa? Karena orang yang sadar akan dosanya, udah pasti minta ampun dong sama Tuhannya. Dan kamu tahu nggak? Tuhan itu paling seneng sama umatnya yang sadar dosa dan minta ampun. Sama seperti kamu nih sebagai sahabat baik saya. Jadi kabar gembiranya, apapun doa yang tidak terkabulkan atau belum terkabulkan, itu bukan karena dosamu seizin Tuhan insya Allah sudah terampuni. Pertanyaannya, kalau bukan karena dosa, gara-gara apa Mas? Jawabannya gampang. Karena diri kamu lupa untuk menggunakan filosofi ketuhanan yang bernama menerima kodrat. Saya ulangi, menerima kodrat. Apa itu Mas menerima kodrat? Sekarang saya tanya sama kamu, percaya nggak kalau apa yang diciptakan Tuhan dalam tubuh kita semua itu ada manfaatnya? Percaya nggak? Mulai dari mata untuk
melihat, betul. Kuping untuk mendengar. Nah, sekarang saya mau tanya. Di dalam kepala kita, ayo pegang kepala kita sekarang, ayo. Di dalam kepala kita ini ada apa? Ada tengkorak, bukan? Di dalam tengkorak ada apa? Betul, ada ciptaan Tuhan luar biasa yang bernama otak. Sekarang pertanyaan saya, tadi kita sama-sama udah sepakat bahwa satu hal pun diciptakan Tuhan di tubuh kita tidak ada yang sia-sia. Setuju ya? Kalau gitu, berarti Tuhan menciptakan otak ada gunanya nggak? Ada gunanya. Nah, kalau otak diciptakan Tuhan ada gunanya, pertanyaan yang harusnya kita tanyakan selama ini, berapa persen kita pakai otak kita untuk menyelesaikan perkara hidup kita selama ini? Nih, saya tanya sama kamu. Bisa nggak Tuhan mengabulkan keinginan semua makhluk? Bisa. Dia maha besar, maha kuasa. Tapi pertanyaannya, kalau Tuhan mengabulkan keinginan kita seluruhnya, buat apa Tuhan nyiptain otak di kepala kita? Saya ulangi, Tuhan bisa mengabulkan semua keinginan kita dari A sampai Z. Bisa. Tapi kalau semua dikabulkan sama Tuhan, semua dikasih kemudahan, ditolong 100% sama Tuhan, buat apa Tuhan ngasih otak di dalam kepala kita? Buat pajangan. Iya, buat pajangan. Buat pajangan bukan? Bukan, otak kita ini harus dipakai. Itulah sebabnya kenapa ada keinginan kita yang dikabulkan oleh Tuhan, tapi ada juga loh keinginan kita yang sengaja ditahan sama Tuhan, bukan karena dosa kita banyak. Bukan karena Tuhan itu jahat, tapi supaya kita belajar. Dari setiap hal dalam hidup kita, pakai otak dulu, supaya kita berkembang. Sadar nggak sih? Nah, udah mulai ketampar nih. Udah mulai mengatakan dalam hati, iya juga ya mas. Nih, saya kasih bukti. Kita renungkan bareng-bareng. Kalau kita bicara soal sakit gigi, saya tanya sama kamu. Tuhan bisa nggak mencegah gigi kita supaya nggak sakit? Bisa. Sekarang bayangin, kalau seandainya Tuhan mengabulkan keinginan kamu supaya nggak sakit gigi, apakah kamu bisa nggak sakit gigi walaupun makan coklat, makan permen, nggak usah sikat gigi? Bisa. Bisa. Kalau Tuhan berkehendak bisa nggak sakit gigi. Tapi buat apa kita ada otak? Buat apa kita ada otak kalau semuanya ditolong sama Tuhan terus? Oh, ternyata dengan adanya otak, seandainya kita pengen giginya sehat, ngapain? Sikat gigi dong yang teratur. Makanannya dijaga dong, jangan yang terlalu manis-manis. Kalau ada waktu, ada duit, periksa gigi dong ke dokter. Otak kita itu bukan pajangan. Sekarang lihat masalah hidup kita apa. Sadar nggak masalah hidup yang kita hadapi itu rata-rata mohon maaf karena kita tuh manja, tahu gak? Kita cuma menjadikan seolah-olah semua ini harus ditolong Tuhan 100%. Terus gunanya otak tuh apa? Buat dipajang kah? Kasihan amat. Kasihan amat otak kita kok jadi pajangan doang. Halo? Kasihan loh otak kita nih. Capek-capek diciptakan begitu hebatnya, syarafnya kompleks, memorinya luar biasa tidak terbatas, kok dipakai buat inget mantan mulu? Kasihan amat otak kita ya. Hah? Kok dipakai buat inget yang jelek-jelek terus tentang keburukan orang lah. Hal-hal yang menyedihkan lah. Sinetron-sinetron yang ngeselin lah. Ngapain? Bener nggak? Nah, kalau udah mulai sedikit agak senyum-senyum sendiri, itu berarti kamu sudah setuju dengan saya. Sekarang, kalau diri kamu sebagai sahabat saya udah sadar akan apa yang saya katakan tadi benar, izinkan saya memberikan solusi buat kamu apapun masalah yang sedang kamu hadapi. Gini solusinya. Pertama, kamu ingat filosofi menerima kodrat Tuhan tadi. Kodrat kita sebagai manusia adalah memanfaatkan otak tapi tidak melupakan Tuhan. Saya ulangi, kodrat kita memanfaatkan otak tapi tidak melupakan Tuhan. Jadi maksudnya gimana? Kita berdoa minta petunjuk sama Tuhan, tapi kita mentokin dulu usahanya. Misal, kita punya hutang. Kita tanya, ini hutang bisa ada gara-gara apa nih? Gara-gara kita ditipu orang,
Atau gara-gara kita yang terlalu banyak, mohon maaf, kredit sana, kredit sini. Kalau kita yang terlalu banyak kredit sana, kredit sini, jangan marah dong kalau seandainya sama Tuhan keinginan kita ditunda dulu nih, hutangnya lunas. Kita udah belajar belum? Udah dapat pelajaran belum nih dari masalah hutang piutang ini? Apa pelajarannya? Jangan sampai nanti utangnya lunas kita ngutang lagi. Sadar nggak? Sadar atau tidak, setiap keinginan kita yang ditunda sama Yang Maha Kuasa, itu karena supaya kita belajar dulu lagi dari setiap kesalahan yang kita perbuat. Kita ketemu orang yang salah, pengen gitu, pasangan kita membaik dengan sendirinya tanpa harus kita usahakan. Bisa nggak kalau Tuhan mau? Bisa. Gampang. Tapi kita dapat pelajaran nggak? Enggak. Kalau semua hal dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, saya ulangi, kita tidak akan menjadi orang yang menggunakan otak untuk belajar dalam hidup. Setuju nggak? Setuju nggak? Nah kalau gitu, sekarang lihat masalah apapun yang kamu hadapi. Lihat masalah apapun yang sedang kita alami. Kamu curhatkan masalahmu kepada penciptamu. Ngobrol sama penciptamu dari hati ke hati. Hiasi dengan sedekah seperti biasa. Tapi setelah itu, gunakan otak kita masing-masing. Cari penyelesaian menggunakan otak kita dulu, sementok-mentoknya. Kalau otak kita udah mentok, minta tolong lagi sama Tuhanmu. Sesudah minta tolong sama Tuhan, tenangin dulu dirimu. Setelah tenang, baru usaha lagi. Nih, saya ulangi ya, ini 3 hal ini harus kamu patuhi dan kamu lakukan dalam hidup, bisa diuji nih kebenarannya. Yang pertama apa? Betul, kamu curhatkan dulu masalahmu kepada penciptamu, yang pertama. Oke? Yang kedua, usahanya dimentokin dulu sebisa kamu, sesudah berdoa dan sedekah tadi. Nah, begitu udah mentok, jangan langsung berdoa lagi. Apa mas? Istirahat dulu, tenangin dulu tuh badan. Boleh pakai zikir, boleh meditasi, boleh baca doa-doa rosario sesuai dengan keyakinanmu, apapun itu tenangin dirimu. Sesudah tenang, berdoa lagi. Sesudah berdoa, lihat ada peluang apa, ambil lagi, mentokin lagi. Udah mentok, ada perkembangan nggak? Ada, tapi dikit. Ya udah, istirahat dulu. Zikir lagi, atau meditasi lagi, baca doa lagi, tenangin dulu dirimu, berdoa lagi. Abis berdoa, usaha lagi. Abis usaha, perkembangannya gimana? Ada nggak? Ada mas, walaupun dikit. Alhamdulillah. Abis itu tenangin dulu dirimu. Gitu terus. Jadi jangan ngotot, tapi jangan berpikir semuanya harus dibantu Tuhan. Bangsa kita di Indonesia ini bangsa yang cerdas loh, tapi lupa kadang-kadang untuk mengatakan bahwa otak kita ini bukan pajangan. Jadi kadang-kadang mohon maaf suka lupa dipakai, betul nggak? Nah, semoga video ini kembali menampar kita semua, termasuk diri saya sendiri dan juga kamu sebagai sahabat saya. Saya selalu mengingatkan diri saya sendiri juga kok, bahwa Tuhan itu selalu menciptakan segala sesuatu, nggak ada yang sia-sia. Termasuk otak kita yang luar biasa ini. Ingat pesan saya, terima kodrat kita sebagai manusia. Manusia itu harus dekat dengan Tuhannya, tapi jangan lupa menggunakan otak. Keduanya harus seimbang. Patuhi 3 langkah yang saya ajarkan di video ini tadi. Dan lihat perubahan dan perbedaan yang terjadi dalam hidup kamu. Seizin Tuhan. Lakukan ya. Lihat keajaibannya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.